namanya juga tetangga ya kan, kadang ada yang suka ngabisikin, Bang Mongol, rumah ini tahu nggak kenapa nggak ada yang tinggalin gitu. Soalnya dulu di rumah ini ada yang bunuh diri. Mongol bilang, ya silakan tetap ada di rumah ini, tapi cuman boleh beroperasi dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Ya, karena dia suka kelenang-kelenang naik ke atas. Pasti dalam setiap minggu itu ada kasus ketindihan. Dan ketindihan itu juga ketindihan oleh sosok besar itu. Nah, sosok besar itu tuh wilayah kekuasaannya tuh di toren air. Aku langsung ngomong, kayaknya makhluk ini ikutin aku mah, Pak. Sampai di sini, pas bilang sampai di sini, itu posisinya malam kan. Tiba-tiba lampu semua mati. Tiba-tiba mati di rumah ya. Kita semua satu rumah langsung teriak. Udah nama Tuhan Yesus. Halo teman-teman Kalapunaholik, hari ini ketemu lagi dengan Mongol. Dan sekali lagi Mongol mengingatkan buat teman-teman yang pengen nonton sesuatu yang luar biasa dari Opera Entertainment, Kak Mongol mengingatkan jangan lupa tonton aja YTT. Di situ banyak kejadian lucu, banyak hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi selama proses kita syuting YTT. Bintang tamunya juga luar biasa. Jadi kalau ingin sesuatu yang lebih menarik, jangan lupa YTT ya. Dan hari ini di Kalapuna kita kedatangan 2 cowok ganteng. Mereka adalah dari timnya Mongol Home dan mereka punya beberapa kejadian-kejadian mistis yang mereka alami selama mereka ngikutin Mbak Mongol. Dan ini no gimmick ya teman-temannya, jangan dibilang oh nah ini diatur, enggak. Hari ini bintang tamu kita adalah Bril dan Billy. Yehuy, tepuk tangan dong. Jadi pertama Mongol mau nanya buat mereka berdua. Bril, lu udah berapa lama ikut abang? Udah 2 tahun. 2 tahun. Billy udah berapa ikut abang? Baru mau setahun. Baru mau setahun. Bulan depan setahun. Baru mau setahun. Iya ya. Ayo udah tinggal 2 minggu lagi setahun. Naik gaji dong. Hah? Naik gaji. Tetap potong 30%. Karena beliau manajer. Ya kan? Kalau ini adalah tim Mongol, gajinya nggak naik sih, tapi tiap minggu dapat duit jajan. Soalnya kalau naik gaji yang honor belum stabil. Tapi kan konon kabarnya mereka selama ikut Mongol nih, ini selama ikut abang nih, abang mau nanya buat lu berdua, buat Bril. Kan Bril tuh udah berapa kali sering ikut YTT? Ya. Dan masih awal-awal nih. Ya. Ya kan? Nah selama lu ngikut abang di acara YTT, kejadian di YTT mana yang membuat Bril merasa kayak ada something yang aneh? Lu inget-inget aja, gua waktu kasih 20 menit. Setelah syuting. Setelah syuting kayak ada yang ngikutin, badan berat. Itu lu masih inget nggak di daerah mana tuh lu ngerasa di itu? Bogor. Kita Ada 2 Bogor tempat deh. Ada 2 tempat yang di Bogor, di satu di Bilabong. Yang waktu itu masih Oh, Bilabong tahu. Iya. Tahu yang rumah pas kita mau masuk sebelah kiri. Terus Iya. gimana lagi? Yang bekas rumah kebakaran itu. Terus di Bogor satu lagi yang dekat Kali Ciliwung. Yang jalannya susah. Iya. Ya, yang gua bawa kucing. Oh iya. Dia pulang Ada bawa 2 kucing. kucing kecil, gua bawa 2 tuh. Yang gua bawa ke atas, gua bawa balik. Nah terus gua taruh di rumah, hilang kucingnya. Diambil tetangga, padahal itu kucing kampung. Dikirain, wah Mongol merah kucing Anggora. Tapi dari pengalaman Bril ikut abang, ada nggak yang ikut ke rumah? Ada sih 2 kali di tempat yang sama itu. Yang di Bogor itu Yang di Bogor itu. Jadi rumah Bril tiba-tiba gitu. malamnya langsung ke subuh. Menjelang sholat subuh Bril ketindisan, jadi kayak rep-repan gitu, berat banget badan. Terus yang sama di Bogor yang di Bilabong itu itu kaki Bril tuh kayak berat banget. Di bawah jalan tuh kayak ada yang megangin. Tapi kalau Billy, kan Billy baru nih ikut Mongol, baru mau setahun. Tapi kan berarti sempat ikut YT toh? Syuting. Pernah kemarin. Tapi selama ngikutin proses syuting itu ngerasain sesuatu enggak? Iya. Waktu di mana itu bang? Yang naik, yang lagi di mobil terus ada suara gitu. Oh itu di Gimana? Parung. Oh iya di Parung. Di Parung. Nah itu kan lagi syuting, lagi proses syuting. Aku mau ambil barang di
mobil Mobil. kan. Nah pas mau ambil barang di mobil listrik. Nah pas masuk, itu kan biasa tuh ada suara kayak kalau pagi dibilang selamat pagi gitu-gitu kan. Nah bunyi tuh selamat malam gitu kan. Pas masuk lagi cari-cari barang, tiba-tiba bunyi lagi, halo gitu. Kaget kan, kok halo? Padahal nggak kan harusnya kan kita ngomong dulu kan. Apa kalau misalnya itu Hai Google gitu ya? Iya. Ya gitu baru dia bunyi kan. Ini nggak ngomong apa-apa tiba-tiba halo gitu kan, kaget. Loh, kok bunyi dia halo gitu. Lagi mungkin ya mungkin cuma kesalahan teknis kali dari mobil ini kan. Masih positive thinking tuh, lagi cari barang. Tiba-tiba bunyi mobilnya kayak tit 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 begitu. Nah, ini udah kayak ini kayaknya udah aneh nih. Udah bukan apa? Ini udah nggak normal nih mobilnya kan. Tiba-tiba di situ udah pas mau keluar mobilnya susah kebuka. Jadi kayak mau keluar buka pintu udah nggak bisa. Nah itu langsung telepon Bril waktu itu, bilang bang ini gimana mobilnya, kayaknya rusak deh ini. Soalnya tadi bunyi suara tiba-tiba terus ini mau keluar nggak bisa. Terus si bang Bril langsung bilang coba dihidupin kan mobilnya. Pas dihidupin udah tuh hidup, sudah kelar gitu. Maksudnya Bisa kebuka. Bisa kebuka. Oke. Di situ aja sih. Jadi yang kan berarti proses selama ngikut di YTT. Tapi sekarang pertanyaannya tentang kondisi rumah kita. Rumah. di rumah sih. Kan yang soalnya kita ini tinggalnya serumah. Kalau Bril baru mau setahun, Billy baru mau setahun. Kalau Bril kan udah lebih lama. Iya. Nah, di saat Bril masuk ke rumah abang, apakah udah merasakan ada sesuatu yang tidak yang maksudnya sesuatu yang aneh di rumah, atau sepersekian waktu kemudian baru ngerasain itu? Persekian waktu sih, baru berasa itu setelah 1 bulan setengah. Jadi pertama kali masuk awal. Pertama kali masuk aman-aman, 1 bulan setengah mulai ngerasain hal-hal aneh. Yang Jadi kayak paling aneh tuh kalau sering banget. Jadi kayak lagi tidur, tiba-tiba kamar Bril kan di atas. Terus kalau tidur selalu gelap, nggak pernah mau terang. Tiba-tiba ada yang berdiri di belakang pintu, itu besar banget, benar-benar besar. Dan itu sering, itu beberapa kali. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Kemarin malam Terakhir masih ngerasain sosok itu. Masih. Terus kalau ngadepin hal itu, Bril tuh ngapain? Kalau Bril paling doa aja sih. Doa. Doa menurut agama Bril. Oh, dan kecepatan. Terus kalau misalkan hal-hal lain juga banyak juga, sering kayak ketika sholat sih. Kenapa kalau Ketika sholat, kayak Bril lagi sholat, tiba-tiba misalkan baca Al-Fatihah di ayat terakhir, walad dolin, amin. Nah, ini amin tuh banyak kayak yang tiba-tiba bisik, amin. Tapi banyak Jadi orang bukan di belakang Bril. Jadi di belakang Bril tuh Bril merasa kayak Iya. bunyi amin. Berarti Bril berasa kayak imamnya ya? Iya. Oh. Jadi itu banyak banget, dan itu sering banget sama setiap sholat subuh dan juga maghrib. Terus kalau Oke. misalkan pas lagi sujud, tiba-tiba tuh mata Bril kayak coba ngeliat ke bawah kolong kaki itu tuh ada kaki besar banget. Nah itu kalau Bril perhatiin sama persis kayak yang kalau malam Bril bangun tidur, Sosok itu. sama tepat di belakang pintu. Oke, kalau Billy selama masuk rumah pertama kali masuk ngerasain yang aneh enggak di rumah? Kalau pertama sampai 3 bulan pertama itu nggak ngerasain sih, aman-aman aja. Terus baru ngerasain yang aneh adalah Pas 3 bulan selanjutnya baru itu sering tuh ketindihan setiap ketindihan tidur. Iya. Ya. Nah pernah satu malam tuh kejadiannya pas mau tidur ketindihan sampai 3 kali kan. Nah ketiga kalinya itu tiba-tiba di situ udah nggak nyaman mau ambil air putih mau minum. Jadi bangun ke arah Dapur. dispenser kan, ke dapur. Nah pas lagi jalan tiba-tiba di atas tuh lagi kayak ada orang-orang lari, kayak orang lari bolak-balik gitu. Di lantai 2. Di lantai 2-nya. Nah, aku mikirnya tuh kayaknya ini kayaknya orang-orang pada iseng. Orang rumah.
Nah itu jamnya kayak kalau nggak salah waktu itu jam 1 malam posisinya. Nah itu kayak ini siapa sih yang lagi lari-lari di atas kan, mikirnya oh mungkin Bril kayaknya, karena kan dia kan sering iseng kan di rumah. Jadi, oh Bril stay ini. Tapi masih positive thinking, mungkin lagi iseng sama tim lain kan. Jadi aku terus ambil air. Pas mau ambil air, bunyi lagi tuh. Tapi nggak jelas bunyinya, kayak bolak-balik. Karena aku penasaran, aku langsung ke atas. Naik ke lantai 2. Pas ke atas, kok sepi. Tiba-tiba sepi, nggak ada orang. Jadi, oh ini kayaknya mereka mau iseng ini kan. Langsung cek lah ke kamar-kamar. Oh Bril pas cek di kamarnya Bril, oh ternyata Bril tidur. Emang benar-benar tidur, ngorok dia. Ke kamarnya Aldo sama Evan, tidur juga sama siapa? Fael. Kakak Wawo juga tidur. Memang semua orang pada tidur tuh. Ini tiba-tiba perasaan udah mulai nggak enak ini. Ini siapa sih yang tadi lari-lari kan? Ya udahlah, bodo amat kan, ke bawah lagi tuh mau ambil air. Pas lagi lagi ambil air, bunyi lagi tuh. Tapi ini pelan, nggak kayak tadi, kayak bolak-balik cepet gitu lari-lari. Ini pelan tapi arah ke bawah. Jadi kayak suaranya tuh mulai ke bawah. Pas lagi ambil air, ini feeling udah mulai nggak enak ini kayaknya something kan. Pas sementara ambil air, suaranya mulai deket, jadi kayak menurun tangga, kayak suara jejak kaki mau turun tangga. Itu kayak ini kepala udah mulai besar, bulu-bulu nyawa udah mulai berdiri kan. Bulu kuduk, bulu nyawa, orang Manado bilang bulu nyawa. Tiba-tiba situ suaranya mulai dekat sampai pertengahan tangga, aku langsung refleks loh, karena kan dekat tangga tuh dispensernya. Pas refleks lihat ke samping, ke tangganya, persis di pertengahan tangga ternyata nggak ada orangnya, dan suara itu berhenti di pertengahan tangga itu tiba-tiba langsung berdiri, bulu kuduk langsung berdiri semua, langsung lari ke kamar, itu langsung berdoa. Oke. Langsung tenangin diri, berdoa, terus udah tidur lagi. Bril, abang mau nanya sama lo berdua, Billy juga. Selama Brili 2 tahun tinggal di rumah abang, Billy setahun, melihat, ini bukan ngerasa ya. Iya. Ya kan, kalau ngerasa kan berarti feeling. Iya. Tapi melihat. Pernah melihat sosok apa yang ada di rumah? Baik di dalam rumah, baik lantai bawah, lantai atas maupun di luar rumah. Sosok utama sih di kamar itu yang sosok besar. Makanya sosok besar itu apakah emang penunggu lama rumah abang apa gimana, Bril belum tahu. Terus kalau misalkan ketika bulan puasa sahur, Bril sering lihat itu perempuan nenek-nenek duduk di kursi merah bawah. Itu selalu, kursi depan? Iya, dan selalu di tepat di sofa yang sama. Sampai Sampai sekarang. Kalau Billy? Jadi dari kejadian yang tadi aku ceritain, itu sempat kejadian lagi. Jadi pas mau tidur malam juga, itu posisinya jam 1 kalau nggak salah. Itu habis kita main game, kan di rumah kan sering main game. Kita serumah Mobile Legend biasa. Nah habis main Mobile Legend tuh, iya. Nah itu posisinya udah tengah malam kan, udah mau tidur. Jam 1 kalau nggak salah itu, sama kayak kejadian yang kemarin. Pas tidur, tiba-tiba suhu dalam kamar tuh kayak berubah? Iya, kayak lebih lama lebih dingin. Kayak dingin banget, kerasa dingin banget. Nah itu kan langsung refleks, kok AC-nya berapa sih? Ternyata masih AC-nya 16. Oh ini kayaknya pengaruh AC kan. Terus tidur lagi. Tiba-tiba itu lebih dingin lagi, kayak suasananya lebih dingin lagi, kayaknya jadi nggak nyaman kan. Pas melek, di belakangnya Bill itu kayak ada suara nafas gitu. Kayak ada orang nafas kayak gitu-gitu. Dan itu pas ngerasain itu, kayak nafasnya itu kayak kejepit, gimana sih? kayak gitu. Ngerintih. Iya, kayak ngerintih gitu. Langsung refleks kan, pas ngadep ke belakang ternyata itu kayak yang Bril cerita tadi, yang barusan, yang kayak perempuan, wujud perempuan, rambutnya panjang, mukanya kayak nggak kelihatan karena gelap kan kamarnya, kayak agak hancur gitu, dan dia berdiri di belakang, tepat di belakangnya Bill. Pas kebangun, itu kan langsung natap-natapan kan sama si sosok ini.
tiba-tiba itu langsung gemeter, tapi di dalam hati tuh kayak ngomong ada satu ayat, karena aku Kristen aku imani satu ayat, tiba-tiba keluar satu ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Aku langsung tutup mata, langsung berdoa dan langsung ditengking, maksudnya Hilang. iya, dalam nama Tuhan Yesus, in the name of Jesus, Hilang. enyah gitu. Tapi Pas buka hilang. mata langsung hilang. Rumah Mongol itu dari awal Mongol masuk, sebenarnya kan saya dulu di Pondok Jaya 1, terus pindah ke Pondok Jaya yang sekarang. Dari awal masuk, kita pertama kali datang didatengin oleh para tetangga, namanya juga tetangga ya kan, kadang ada yang suka ngebisikin, Bang Mongol, rumah ini tahu nggak kenapa nggak ada yang tinggalin gitu-gitu. Soalnya dulu di rumah ini ada yang bunuh diri, gitu-gitu. Cuman kan kita kan maksudnya gini, ya kita nggak mau peduli orang kita yang bayar ya kan. Maksudnya oke, lalu ada di situ ya silakan aja. Kalau kita mau usir juga bisa-bisa aja. Tapi kan Mongol selalu berpikir ya biarin aja. Kita Mongol udah ngomong pertama kali saya ketemu beliau itu di sofa merah di bawah itu ada satu sofa yang memang dia duduknya selalu situ dan ngadapnya ke jendela luar gitu. Mongol bilang ya silakan tetap ada di rumah ini, tapi cuman boleh beroperasi dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Ya, karena dia suka kelenong-kelenong naik ke atas ke area tempat cuci gitu. Karena kita juga sering kayak Mongol dulu sendiri juga pernah ngerasain kayak ada siapa sih gitu nyuci baju gitu-gitu. Cuman kan kalau dibilang wah masa anak gereja setan aja ke segitu, takut gitu. Bukan takut, maksudnya kan mau ngapain gitu lo nyuci gitu. Mungkin pingin bersosialisa. Cuman kalau Mongol sih kalau warawiri kayak kasus yang di Singapura itu, Billy saksi hidupnya. Karena kita lagi mau antri turun, mau ketemu sama teman di bawah lagi nunggu di rumah makan Jepang, Mongol tuh jatuh kayak ada yang nebas begitu, terus susah nafas gitu. Terus sama dia, ayo kita turun aja, nggak usah lagi kemana. Terus kita turun. Jadi banyak hal dalam rumah, ada adik Mongol satu cewek juga sama. Sering, karena dulu juga di rumah Mongol tuh ada tante-tante, ada Mak Ina juga kerja di situ, beliau juga udah wafat. Nah, adiknya Mongol bilang bahwa di situ ada beliau juga. Karena itu kamar daerah jajahan beliau lantai 2. Tapi kan buat Mongol lah itu biasa aja sih maksudnya. Tapi kita udah bilang jangan ganggu. Cuman memang ada beberapa orang di rumah tuh dalam 1 minggu itu bisa sekali, bahkan bisa 2-3 kali ketindihan. Dan Billy maupun Bril juga pasti dalam setiap minggu itu ada kasus ketindihan. Dan ketindihan itu juga ketindihan oleh sosok besar itu. Nah, sosok besar itu tuh wilayah kekuasaannya tuh di Toren Air. Nah, apalagi kalau kita pulang syuting, saya dulu beberapa kali syuting di saat YTT vakum, ikut di konten yang lain penelusuran juga sama. Jadi kayak pulang ikut gitu, terus nanti begini-begini, atau kadang kita lagi syuting ternyata di rumah lagi terjadi hal-hal yang tidak baik. Serius boleh banyak, sering banget. Adik Mongol tuh cewek, bahkan kasus kita di Singapura itu Mongol jatuh kayak berasa ketebas, tante Mongol yang di Berado mimpiin bahwa Mongol begini terus marah-marah begini. Jadi kayak ada something yang pengen disampaikan lewat mimpi tante adik mama Mongol ini, mamanya adekku yang di rumah ini. Karena di rumah Mongol tuh ada satu cewek namanya, mereka manggilnya Kak Wawu. Nah, Kak Wawu ini mamanya dengan mama Mongol tuh kakak beradik. Mamaku yang paling tua, mamanya yang paling bungsu, perempuan. Jadi dia juga merasakan hal yang sama. Kadang kita syuting di konten yang lain maupun di YTT, dia ngerasain di rumah ada bunyi gigi bubuk begini begitu. Kadang dia suka ngabak WA, Kak ini di rumah begini. Nah, jadi hal-hal seperti itu sering. Nah, kalau orang ketindihan bisa aja karena kecapean. Yang paling utama tuh pasti karena kecapean.
karena nanti kan akan ada alasan medisnya, inilah urat di otak yang kecil akan begini-begini. Tapi ada juga karena gangguan makhluk halus yang di rumah itu pingin menguasai kita, tetapi kita berusaha untuk melawan dan akhirnya kita ketindihan. Tapi abang mau nanya buat lu berdua, setelah Bril 2 tahun, Billy 1 tahun dengan tinggal di rumah itu, apakah sampai hari ini merasa nyaman-nyaman aja? Atau merasa ya kayaknya kita harus pindah rumah bang gitu? Nyaman-nyaman aja sih. Kalau pindah rumah susah dapet yang murah. Si Tayen doang. Aduh, pulang naik kereta, pergi naik kereta. Tapi enak sih naik kereta. Apakah kita harus pindah rumah? Enggak. Atau mungkin tim Mongol Home yang lain ada yang ceritain tentang hal-hal yang mereka rasa? Mungkin Fael, Puput, Aldo. Kawau sih ya, Kawau paling sering diganggu kayaknya. Iya, karena kayak Kawau dilempar pasir. Iya, Kadang rumah. di atas rumah tuh kayak ada pasir-pasir yang secara tiba-tiba kayak dilempar banyak gitu. Terus kalau di atas kan ada nggak ada, pasirnya nggak ada. Jadi di jemuran itu ada toren. Kawau tuh sering banget ditampakin sama sosok besar itu. Nah mungkin sosok besarnya itu yang sering Bril lihat juga. Kayak gitu. Itu sering banget. Sering Semua banget. orang rumah tuh ada Bril, Billy, Epen, Aldo, Fael, Kawau. Nih mereka berenam ini semuanya diperlihatkan oleh sosok ini. Nggak ada satupun yang tidak. Termasuk Fael yang terbaru pun Rata. semua merasakan hal yang sama. Naik turun tangga. Akhirnya kita kalau udah jam 11.10 malam udah umumin di grup masuk room. Dah berarti mabar. Yang nggak ikut cuman Wabu sama Aldo. Kalau sama dia. Mereka beda mainannya. Beda. Kalau kita tuh Mobile Legend, Mongol, Billy, Fael, Epen. Nah Epen sama Aldo ini tim YouTube Mongol. Jadi di saat mau rumah kita mengalami apapun, kita tuh di rumah kayaknya udah nyantai-nyantai aja ya. Iya. Udah nggak ada lagi Ya, rasa udah kayak terbiasa. iya jadi ya udahlah biarin aja. Cuman kalau soal gangguan apapun semua pasti akan ngerasain yang sama. Dalam waktu seminggu itu mereka bertujuh ini akan mereka berenam ini akan merasakan hal yang sama. Nah biasanya nanti dan dampaknya adalah ke Mongol. Ya pasti. Jadi uring-uringan, sosok hitam maupun Jadi yang paling luar biasa sebenarnya bukan sosok hitam. Atmosfer rumah Mongol itu kadang kalau dari kayak Mongol ngerasain sering nih paling karena kan kemana-mana pasti selalu kita bertiga nih. Mau manggung, mau syuting nih pasti bertiga. Itu kadang-kadang dulu kan ada angki. Dulu waktu YTT itu masih ada angki. Nah itu juga waktu masih ada angki, itu kita berdua bisa keluar bersamaan ngontrolin atmosfer rumah kita. Dan itu akan makin banyak sosok-sosok yang terbang berwarna hitam yang berusaha untuk mengganggu atmosfer rumah. Cuma kan itu yang Mongol selalu bilang, ini Billy, Bril juga mereka rumah juga tahu kadang ngambil garam gua lempar-lempar ke genteng gitu. Yang ngirim santet, wah, pokoknya ya maksudnya akhirnya kita jadi maksudnya ya udahlah kayak rutinitas aja. Bunga satu mati nih, padahal rajin disiram. Kembang sepatu Mongol yang nahan ini mati sekarang nih, padahal nggak disiram. Setiap hari itu pasti disiram. Atau mungkin jangan disiram tiap hari, pernah dicoba jangan disiram. Siramnya 3 hari sekali, sekarang mati bunganya. Tapi yang bunga utama everything masih aman karena bunga utama di rumah Mongol itu adalah lotus. Sekarang lotus lagi berbunga. Wijaya Kusuma yang di pagar udah 2 bulan belum berbunga. Biasanya dia setiap bulan berbunga. Nah ini harus dicari solusinya lagi. Nah sama juga waktu kita di keluar kota juga banyak mengalami hal-hal yang ya lumayan lah. Tapi buat lu berdua gimana dek? Apa yang harus dilakuin buat di rumah kita? Tapi abang kalau misalkan pulang syuting YTT gitu, sering digangguin gak sih bang? Abang pribadi? Ya kalau sering digangguin mah pasti sering lah. Uring-uringan tuh ngaruh.
Terus yang kedua, kadang tidur abang selalu nggak pernah jam 1 malam. Selalu tidurnya subuh, pasti jam 3. Jadi kenapa tidurnya jam-jam segitu? Karena jam-jam segitu tuh udah jam netral. Karena udah akan ada orang gereja yang doa pagi, teman-teman muslim udah mulai menaikkan sholat subuhnya. Jadi atmosfer udara tuh udah apa ya? Udah atmosfer Tuhan. Jadi barulah kita bisa tidur. Kadang kalau tidur jam 10, jam 11 itu pasti selalu ya ketindian, hal-hal yang kadang membuat kita jadi kayak kagak pingin tidur. Atau di lokasi syuting kadang kayak beberapa kali tuh di tempat satu kita lari-lari. Yeah. Nah, itu kan juga gara-gara kita lagi sementara syuting, gak ada lampu, cuman pakai infrared, tahu-tahu ada sosok gede banget bertanduk, tanduk satu patah. Lah gua kabur. Mau nggak dibayar juga nggak ada masalah, yang penting gua kabur aja dulu. Suka ketindian, pulang rumah itu udah sering. Kalau gua mah udah sering, bahkan nggak usah di rumah, di hotel di mana kita nggak manggung juga begitu. Bahkan ada beberapa kali Mongol manggung tuh kayak ngeblank. Kayak semacam ada pihak tertentu yang mencoba membuat gua kayak nggak fokus gitu, jadi biar jadi nggak lucu. Cuman kan Billy yang selalu ikut sama Bril tuh mereka tahu udah disiapin teh, udah disiapin apapun. Nah di saat gua mau manggung tuh minum teh itu pasti gua doa, tapi gua nggak pernah minta. Jadi gua selalu doa ngasih buat, maksudnya memang Tuhan yang terbaik, pasti gua akan dapat hal yang sama. Jadi everything until now sih good aja sih tuh. Ya good aja lah sampai sekarang gua masih stand up. Kalau kayak aku yang sering ketindian jam 2 malam itu gimana, Bang? Itu bisa. Jadi gini teman-teman Kalapunaholik, kamu kasih tahu ya. Efek dari seorang anak satanik yang keluar dari sisi satanik itu kan mencari cara bagaimana caranya gua tuh ambruk. Dengan cara adalah menghantam sekeliling Mongol. Oleh sebab itu, di rumah itu Mongol sebisa mungkin menjaga semua orang jangan sampai terjadi hal-hal di luar batas kewajaran. Yang paling luar biasa juga beberapa hari yang lalu, kita lagi di mana itu ya? Di Solo ya? Yang Kak suruh Kak Wawu taruh garam di kamar sama gula. Terus jendela kita tato kebuka dua-duanya. Lagi di Solo. Lagi di Solo kan? Solo. Jadi kita ini jendela kamar Mongol itu Mongol yang kunci, gua yang kunci. Udah begitu kan dia pakai terali besi, gua taruhin lemari, ya kan, maksudnya buat jangan sampai ada yang apa macam-macam kan. Jadi gua tutupin lemari itu lebih tinggi daripada itunya toh. Mongol ngerasain ada yang aneh. Saya telepon adekku Wawu, dek taruh begini ya di rumah. Oke kak, siap. Nah kita pulang besoknya, Mongol suruh numbuk bawang merah, gula sama garam, taruh di samping kamar di luar di alur jendela tadi. Kita pulang dari Solo, itu 2 jendela itu pintu jendelanya kebuka, padahal itu ada lemari. Dan mohon maaf, gua aja nggak bisa narek, saking beratnya, karena isinya baju, isinya segala macam kebutuhan, tas, semua ada di lemari itu. Nah ini Mongol sampai nanyain dia, ngana bukanya ndak? Nggak mungkin kebuka karena itu ketutup sama lemari. Tapi sumpah demi Tuhan itu jendela dua-duanya kebuka. Nah jadi ada something di kamar Mongol ya. Kemarin Mongol bilang ke Billy waktu di Singapura itu, dan kita udah tutup lagi sekarang. Jadi kalau mau dibilang selama syuting apakah ada gangguan, Mongol pasti ada. Tetapi yang paling kasihan tuh mereka yang di rumah. Mereka yang bukan di rumah, orang yang ada di sekeliling Mongol saat ini itu cuman Kawawu, Billy, Bril, Epen, Yolanda, Aldo, Fael. Siapa lagi? Jo. Soalnya kita di rumah, gue kasih nama-nama cewek gitu. Brilianti, Aldo jadi Yolanda, Epen jadi Puput,
Fael jadi Rafaela. Gue kasih nama cewek karena gue pengen punya adik cewek kan. Dia kan baru, belum dibaptis. Belum mendapatkan nama cantiknya siapa. Rosa mungkin. Jadi sakit. Jadi gue berusaha semaksimal mungkin menjaga rumah. Nah, yang paling itu adalah semalam. Semalam gue ngonten ngebahas tentang Nephilim DNA. Itu lagi sementara syuting. Lu boleh telepon sama Pupu sama Epen. Kalau nggak percaya, lu telepon suruh demi Tuhan. Kita lagi sementara syuting. Jendela tuh kita hordennya lagi dicuci. Jadi ada cuman yang putihnya itu loh. Transparan. Yang transparan. Baru kan horden hitam begini kan. Nah itu Mongol sementara jelasin. Ada orang di jendela. Jadi kalau Mongol prinsipnya begini. Batas rumahku adalah pagar. Ya kan, jadi ditanya sama mereka, Mongol tuh kalau lagi membersihkan rumah itu, jadi cobalah sekali-sekali mungkin Albert mau nongkrong di rumah sampai jam 5 subuh, ya kan, merasakan aura kena kemistisan dan kenajisannya. Jadi buat teman-teman, kenapa satanik itu selalu atau kenapa makhluk halus itu selalu mengganggu manusia di atas jam 8 malam? Sebenarnya portal terbuka tuh jam 10 malam. Karena di orang muslim itu masih ada tadarusan di jam 9-10. Ya. Jadi di saat itu masih ada, otomatis atmosfer itu harus masih clear. Tapi udah menjelang tengah malam, atmosfer itu udah nggak bener. Gitu. Nah, pertanyaan Kak Mongol buat lu, abang buat lu berdua. Sebelum ikut abang, Bril udah punya pengalaman horor nggak? Pengalaman horor sih di rumah Eyang dulu. Di rumah Bril? Nah ya, di rumah Bogor, di rumah Eyang itu kayak sering ditongolin sama kayak kuntilanak merah. Wah, baru one text tuh kalau merah ya. Tapi berapa kali itu Itu cuma 3 kali sih. 3 kali ditongolin, terus Bril, ade Bril juga pernah kayak gitu. Terus Bril cerita nggak ke keluarga? Cerita ke keluarga. Cuma memang katanya di situ memang rumah bekas peninggalan Belanda. Oh, oke. Nah, kadang jadi ada kuntilanak merah itu, tiba-tiba nanti ada noni-noni kayak gitu. Oh, oke. Kalau nanti kalau di malam di atas jam 12 di atas tuh di atas atap suka ada yang tuk 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 kayak suara tentara jalan di atas atap gitu. Oke. Kenceng juga. Kalau Billy punya pengalaman horor sebelum ikut ada. Di Manado? Di Manado. Ngelihat atau? Oh enggak. Jadi waktu itu sempat ada liburan sama teman-teman ke daerah Tondano. Terus kita nginep di penginapan yang agak deket-deket pohon hutan pinus. Oke. Yang daerah Tondano itu. Nah ternyata tuh penginapan itu sebelumnya itu tanahnya itu bekas kuburan. Oh. Gitu. Sempat dengar cerita gitu kan. Nah jadi di malam pertama kita nginep itu digangguin kita. Yang paling parah tuh aku sampai digoncang-goncang apa sih istilahnya? Goyang. Digoyang-goyang tuh. Tempat tidur. Karena udah nggak nyaman kita langsung balik ke Manado. Besokannya. Padahal kan harusnya lama. Iya, harusnya kan 3 hari. Kita balik ke Manado, sepanjang jalannya tuh kayak diikutin gitu. Kayak ada yang berdebar terus. Kayak ada yang ikut di belakang. Kepala kayak gede, pusing puyeng, terus ada yang kayak berat gitu maksudnya di sepanjang jalan. Sampai ke rumah langsung diceritain kan ke orang tua. Nah, orang tua Bill itu kan pendeta. Gembala gereja. Langsung diceritain kan pengalaman yang kejadian di waktu di Tondano. Pas lagi diceritain panjang lebar, terus di akhir cerita itu aku langsung ngomong, kayaknya makhluk ini ikutin aku mah, Pak. Sampai di sini, pas bilang sampai di sini, itu posisinya malam kan. Tiba-tiba lampu semua mati. Mati di rumah ya. Pas bilang sampai di sini mati, kita semua satu rumah langsung teriak. Bilang, nama Tuhan Yesus. Papa langsung ke daerah ke arah, keluar lampu meteran situ. Saklarnya langsung dinyalain lagi. Kita semua langsung kumpul, langsung berdoa. Terus aman. Setelah itu langsung aman. Oke. Gitu aja. Jadi kalau pengalaman horor gue mah banyak, nggak usah kali gue ya. Tapi nanti aja next episode tim yang lain. Paling enak tuh adek Mongol yang cewek. Jadi dia yang paling, karena dia yang selalu ada di rumah. Kalau keluar kota atau kemana-mana syuting tuh cuman kita bertiga.
berempat sama Puput, sama Epen. Epen. Ya, nah yang di rumah itu leadernya adalah Kawawu. Nah dia itu yang paling sering diganggu atau sering merasakan sesuatu di saat kita syuting, baik YTT maupun di konten-konten yang lain. Jadi buat teman-teman kan suka nanya, Bang, masa cuman Kalapunaholic yang unik, apalagi yang unik di Opera Entertainment? Ada YTT. Ya kan ada YTT, udah berapa ada berapa video YTT? Yang baru 3. Udah 3 no yang baru. Yang lama aja ada sama Mama Ana, ada sama Anggi, sama siapa? Iya. Maria, Anggi, terus mana Cike. Itu ada banyak loh yang lucu-lucu di situ, dan itu benar-benar teman-teman real, tidak dibuat-buat. Jadi kalau Anda ingin nonton YTT season baru dengan the next vision, tonton di YTT. Dan buat yang lain untuk ngadepin rumah yang serem, keberaniannya adanya di kita yang punya rumah. Kompromikanlah bersama penghuni lain, makhluk gaib. Tetapi selama Anda yang bayar rumah itu, mereka juga ikut numpang. Nah, orang numpang nggak boleh sok, gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah sampai panik berlebihan. Tetap nikmatilah hidupnya, ya kan? Tetap tinggal di rumahnya sekalipun serem, ya kan? Karena kalaupun kita jual belum tentu ada yang mau beli. Kalaupun kita mau beli belum tentu dapat yang enak. Tetapi selama kita bisa menikmati rumah dengan indah, gitu, bersihin, jangan izinkan kotor ada di rumah. Yaitu kekompakan di rumah juga harus dijaga, ajak doa bersama kalau agama Kristen, sekali-sekali sekeluarga yasinan kalau agamanya Muslim, maka niscaya rumah lu akan menjadi rumah yang indah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, loncengnya juga. Makasih buat Billy dan Bri. Terima kasih. Sukses selalu. Dadah. Terima kasih.